Bangga. Mengenai langsung aja lah ya. Yuk. Mengenai pemuda yang Mudah. Sebelum jelasin dulu, ini kita lagi di mana? kita lagi di coffee shop. Kita lagi di coffee shop di Sahabat Kopi. Sahabat Kopi ya. Daerah daerah Batanta. Di View-nya silakan dilihat. ada jalanan, kalau di bawah situ ada orang mancing. Ya enggak, orang nyari ikan, guys. Hari ini kita lagi nyantai berdua. Ayo kita bahas aja. Apa nih? Ngomongin pemuda, kita boleh ngomongin pemuda yang di era sekarang masih relevan nggak untuk terus Apa nih? menguatkan seni budaya di kalangan teman-teman yang masih mau berkutat di dunia seni budaya. Menurutmu gimana? Complicated pembahasan seni budaya nih ya. Jadi kalau kita lihat pemuda hari ini tuh nggak gimana ya, bahas seni itu kan terus gini ya, terus dia upgrade terus kan ya, nggak ada ini terbaru modern seperti ini yang tradisional yang gimana ya. Nah, kalau pemuda hari ini tuh, kalau kita lihat kenyataan kita kalau di Bali nih, memang secara umum ya kita paham kan, pemuda-pemuda di Bali pasti masih mempertahankan gitu. Entah itu, apalagi kemarin ada aturan yang kemarin dengan Poyowogo sekarang lebih banyak, itu bagus banget ya, dampaknya bagus banget karena membangkitkan si Bali Ganjor tersebut. Betul. Nah, kalau sedangkan untuk seni asli istilahnya, seni asli kampung Islam gitu yang ada di Bali, secara spesifik belum paham ya, tapi kayaknya mulai agak tergerus sedikit-sedikit. Mungkin lebih menikmati entah seni yang lain apa bagaimana. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya itu sampai tergerus. Misal ada misal kayak kamu tahu. Kalau itu sampai tergerus kan ciri khasnya tuh rudat tuh. Ya. Nah, kalau itu tergerus ikonnya hilang dong. Nah, gitu. Bagaimana dengan kenyataan yang lain ya? Pasti ada dong. Padahal sebenarnya apalagi kalau seni itu nggak cuman musik ya. Seni itu ada drama, ada tari kan gitu. Kalau drama apalagi ketika kita bisa ngasah drama itu, ya nggak tahu bisa kemungkinan ke depan jadi apa gitu, kita jadi aktor kan gitu ya. Itu sih kalau tantangannya menurutku tuh gini aja. Tantangannya tuh pemuda sekarang itu ketika dia ingin melakukan sebuah kesenian itu kayak milih-milih dulu gitu guys. Ini relevan nggak ya gitu. Ini gimana nggak ya. Jadi sesuai kesenangan. Sesuai kesenangan. Tapi padahal pada dasarnya Indonesia ini kan full majemuk dan banyak seni yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Harusnya kalau kayak kita lihat di Eropa tuh, seni-seni itu diangkat juga, jadi bisa berkolaborasi lah dengan yang modern ya. Harusnya hari ini anak-anak muda tuh bukan demam dengan budaya luar atau demam dengan seni luar, tapi seni kita harus dibangkitin juga. Lemahnya kita cuma satu sih kalau nggak salah. Kalau dari kacamataku, lemah kita cuma satu. Yang pertama adalah secara branding ya, branding untuk keluar. Itu yang dimanfaatkan oleh anak muda. Mungkin entah itu teknologinya kita pakai, entah media apa segala macam, itu harus mulai. Kalau riset kan insya Allah banyak deh, pasti banyak. Cuman yang kita kurang itu adalah bagaimana pengenalan terhadap seni-seni itu ke kalangan masyarakat. Terusnya gini ya, pemuda-pemuda muslim ya. Jadi mungkin takutnya mereka, apakah seni itu dianggap sebagai mereka itu bagian yang dari tidak, kayaknya nggak penting deh. Apa sekedar cuma hiburan, kamu fokus di sini aja gitu, misal di salah satu ilmu gitu. Tapi seninya enggak, padahal itu kan bagian dari identitas bangsa. Harusnya bisa tetap harus dikenalkan, tetap harus tahu, paham bagaimana membanggakannya, walaupun dia terlibat minimal bisa bantu propagandanya lah. Media-media lagi diangkat. Itu sih. Tapi emang sedikit banyak itu pengaruh sama generasi terdahulu. Mau nggak untuk meneruskan ini loh, kita nih sebenarnya punya, kalian mau nggak mau belajar ini nggak? Nah itu sebagai
acuan untuk mendorong Ya, kalangan muda kayak kita gini gitu kan. kaderisasinya ya. Kaderisasinya. Ya sih, ya memang lemahnya, nggak tahu ya apa beda zaman ya. Mungkin kalau dia terdahulu mungkin mikirnya kalau belajar seni ini harus apa ya, gimana ya kita jelasin ya. Kan beda generasi nih. Betul. Gen milenial, Gen Z, Alpha dan segala macam. Jadi banyak sebutan istilah-istilah sampai saat ini. Kalau menurutku tuh iya benar, satu emang masalah didorong atau tidak didukung ya, didukung atau tidak gitu. Kedua juga apa ya? Mungkin cara pendekatannya kurang. Cara dia mungkin masih pakai cara-cara ortodok gak sih? Jadi kalau gue harus digemblengnya bener-bener kayak orang militer gitu salah kita. Padahal seni itu kan harus menikmati bagaimana dia hidup di dalam seni tersebut gitu. Ya kayak misalnya teater, misalnya drama itu kan harus menghayati banget tuh bagaimana wajah, intonasi dan segala macam. Apalagi bermusik, harus paham partiturnya dan segala macam. Orang sekarang kan pengennya yang instan dan pakai teknologi lah ya gampang. Apalagi sekarang ada AI kan, wah langsung klik aja ya partiturnya begini kan, yang upgrade yang premium, tas kelar deh gitu. Ya itu sangat disayangkan. Nah kedepannya nanti pasti akan tergerus. Ya contoh sebenarnya kalau mau kita ulik bener gitu, berapa kali misalnya tari pendet kemarin Malaysia yang klaim itu tarian, padahal mereka nggak punya budaya Bali kan. Terus apa ya, banyak hal-hal yang mereka klaim sebagai gini, mereka itu sangat disayangkan. Sekarang sih PR-nya memang gimana generasi terdahulu itu mewariskan dengan cara yang lebih adaptif loh, ngikutin bagaimana, tapi bukan ngikutin secara keseluruhan ya, tapi bagaimana pendekatan untuk membangun bondingnya itu lebih bagus. Gitu sih, kalau aku ngeliatnya memang agak complicated banget kalau bahas seni budaya nih, apalagi khususnya di Bali ya. Teman-temanku juga ada beberapa yang kadang ogah-ogahan gitu, ngapain sih udahlah gitu. Tapi kan kalau misalnya penerapan itu kalau diketatin, kayak sekarang udah beberapa desa adat tuh ngetatin tuh kalau anak muda yang nggak datang dapat konsekuensi seperti apa gitu ya. Itu bagus sih. Itu dampaknya mereka tetap kenal seni walaupun sedikit agak dipaksa. Iya betul. Nah kalau PR-nya di kita nih ada yang tidak bisa dipaksa tuh gitu. Itu sangat disayangkan sih. Padahal mereka itu sebenarnya jadi identitas kan. Betul. Mereka paham seni itu apa. Oh ini pernah berseni seperti ini. Jadi biar mereka tahu identitas bangsa ini itu seperti apa. Oh mereka punya seni dan segala macam. Mungkin pemikiranku yang sempat aku tanya sama beberapa teman kalangan Gen Z mungkin ya. Itu mereka untuk terjun ke dunia seni itu untuk mencari keuntungan gitu, untuk apa namanya, apa yang bisa aku dapat ya dari seni, bisa hidup nggak? Mungkin karena punya pemikiran seperti itu, jadi kalau aku nggak hidup di sini, nanti aku gimana hidup nanti ke depan gitu. Jadi takut untuk bisa jadi kayak lebih sedikit ini menguntungkan nggak nih gitu. Kalau aku ikut gini menguntungkan nggak gitu. Gimana ya kalau yang gitu? Ya dalam hal tertentu oke lah ya. Dalam hal tertentu oke lah ya. Kalau aku oke. Tapi sekali lagi kita garis bawahin. Ini kan kalau unsurnya pertama adalah untuk mentransfer gitu atau energi untuk mencintai bangsa ini lewat seni, itu mungkin beda lagi. Hobi. Nah kalau di belakang itu nanti dapat duit, nah berarti itu hasil. Kan misalnya gini, kan ada orang bilang ketika kita menikmati hobi, ketika kita dapat uang itu adalah ketika hobi kita dibayar. Betul. Nah, itu tuh asik tuh. Karena aku ngalamin kan. Aku suka musik nih, suka musik hardcore, suka musik underground. Betul. Ketika hobi, senang bikin lagu, mater partiturnya seperti apa dan segala macam, lalu dapat duit walaupun nggak seberapa walaupun nggak seberapa, itu satu kebanggaan. Ada aku enak nih dapat ada pride gitu, ada effort itu, wah gokil ya, bisa depannya harus bikin lagu-lagu yang lebih keren gitu. Nah termasuk
seni-seni saat ini itu harusnya begitu, harusnya bisa bertransformasi. Kalau memang tanda kutip ya, dia ingin di sebagai keuntungan, berarti harus diatur caranya. Misal nih, kita punya burdah, kita punya rudat gitu, atau itu bisa kita gabungkan. Kita bikin gabungin drama kolosal tapi melibatkan dengan rudat. Nah, kita buat kita konsep gimana caranya menghadirkan ini agar ini naik juga dua-duanya. Dramanya naik, si rudat keseniannya tidak mati juga. Jadi tidak ada yang bahasanya, tidak ada yang rising star-nya gitu. Tapi dua-duanya tetap naik. Caranya gimana? Ya pasti pendekatannya seperti media. Lalu bisa kalau ke pembicaraan pemerintah mungkin kita mengajukan bahwa kita punya ini segala macam. Tapi effortnya emang kita effort dulu untuk mau menghadirkan keuntungan itu kan harus effort dulu dong. Kalau istilahnya adalah kalau mau duit ya kerja dulu. Ya kalau mau menguntungkan ya kalian bikin konsep, bonding bareng-bareng, pikirin bareng-bareng agar menghasilkan sesuatu gitu. Kalau emang dasar pemikirannya adalah menguntungkan loh. Gitu sih. Karena emang wajar sih saat ini ya, apalagi ya dengan kondisi yang seperti ini pasti akan mikir, aduh seni untung nggak nih anak seni hidup nggak nih gitu. Wah pikiran kalau udah anak seni gondrong gitu, dekil gitu, udah hidupnya di kampus gitu. Wah gitu doang sih. Padahal nggak semua. Padahal bagaimana tergantung kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Jadi dari dampak dari itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Masa dari sekian gini kita buat segala macam effortnya masa nggak ada yang menghasilkan, pasti ada lah. Cuman gimana caranya kita tahu untuk menghasilkan tersebut. Mungkin ya intinya kita tetap di kalangan muda tetap untuk ayolah seni-seni yang kita punya nih angkat lagi dong dikit-dikit untuk biar nggak hanya jadi seremonial untuk di acara tertentu aja kan. Harusnya itu jadi bahan pengenalan lah ya. Di sekolah-sekolah pun juga harusnya bukan tanpa mengunculkan seni yang lain ya. Misalnya nih kalau di sekolah tuh rata-rata banyak drum band tuh. Harusnya masukin dong yang lain, tarian masukin. Lalu kalau tarian bukan dipentaskan aja di sekolah ketika ada kegiatan sekolah, tapi benar-benar dijadikan bahan untuk ini pengenalan sekolah lewat seni gitu misalnya. Bawa keluar minta dia ikutin lomba gitu. Nah contoh gimana selama ini? Kalau drama kayak gimana? Iya, selama ini yang aku ajar di sekolah itu teori dulu, kita coba praktek, setelah itu coba kita adukan sama teman-teman teater di luar untuk mengasah skill gimana sih kita bisa memanage sebuah pementasan yang bisa disuguhkan dengan seluruh orang yang bisa menonton itu gitu kan. Belajar untuk aku bisa loh sebenarnya tapi karena wadahnya tidak cukup ya sebatas saja. Jadi ayo kalau misalkan bisa ayo kita belajar bareng, ayo kita dorong lagi kayak gitu. Banyak kok seni yang misalnya kayak gini deh, wayang. Siapa sekarang generasi muda yang bisa jago wayang? Nggak ada. Wayang mungkin di Indonesia tuh bisa dihitung jari ya? Iya dong, dalang tuh berapa sih gitu? Maksudnya wayang tuh dulu bilangnya sarana dakwah pertama dulu. Ya pasti sarana dakwah dari Wali Songo ya, dari Sunan Kalijaga. Enggak, di samping itu kalau pembahasannya apa sih kalau animator. Animator kan kita satu-satunya kita punya animator, maksudnya gaya dulu gitu loh. Gaya dulu. Kita punya animator. Entah itu kalau di Bali wayang cemplong, di Jawa entah wayang apa disebutnya ada segala macam. Itu satu itu dulu teater yang berbentuk animator kan. Betul. Yang baru bahasanya kalau sekarang kan udah ada grafisnya segala macam. Dulu kita punya kan. Tapi sekarang dalam bentuk yang tradisional. Dalam bentuk tradisional. Siapa sekarang bisa bikin wayang? Susah belum? Ada wayang kulit, wayang golek, ada segala macam lagi. Itu gimana tuh kalau nggak punya daya kreatif yang tinggi, nggak akan dia bisa buat terus. Itu suatu hal yang kalau bisa kita pelajarin. Gimana tercipta tokoh-tokoh dalam pewayangan. Itu kan orang nggak akan kepikiran.
misal nih Semar, kok dia perutnya buncit gitu, dia keluar, atau Petruk bikin buat filosofi dari itu. Jadi filosofinya apa? Oh kalau Anies tahu kalau misalnya di Jawa, kalau misalnya uang saya di Kesatria digambarkan matanya sipit, badannya kurus dan segala macam. Kalau dia bangsanya kayak yang tanda kutip yang tukang apa ya, kejahatan gitu, pasti dia giginya bertaring, perutnya gede, berserakah lah intinya filosofinya. Nah sekarang animator yang kayak gitu kan susah. Nah aku dulu punya harapan gini aja, aku pengen suatu saat itu dari semua kesenian itu bisa dianimasikan. Ya. Coba kayak negara sebelah nih, Iya. dia memperkenalkan lewat animator tuh, memperkenalkan budaya, memperkenalkan negaranya, budaya lewat animator. Nah, pertanyaannya Indonesia sekarang berani nggak mendukung itu? Oke lah, kita punya misalnya ada film apa ya, animator kayak Sopo Jarwo atau Nusarara gitu. Oke, nggak masalah. Tapi itu kan maksudnya yang ngangkat budaya nggak ada nih, ya kan? Fokus ke oke lah, dia edukasi, oke, edukasi pop jatuhnya tuh yang edukasi pop. Kalau yang benar-benar mengenalkan secara plek gitu loh tentang budaya itu kan kurang. Coba reok masukin gitu, masukin animator, apa nggak keren tuh? Ada kepala harimau, ada burung merak, terus tarik kecak Bali yang ada anomannya, ada gini itu kan keren tuh. Terus di sisi itu nanti digabungkan karena kita bangsa yang majemuk, kita gabungkan ada rodatnya kita masukin burdasi. Oh, karena kesenian Islam seperti ini. Kesenian Islam yang ada di pulau-pulau tertentu. Ternyata aplikasinya seperti ini. Terus wayang tuh kayak gini. Wayang tuh seperti ini, aplikasinya seperti ini, medianya seperti ini dan segala macam. Lalu bagaimana kreativitasnya? Anak SD sekarang apa pernah diajarin buat wayang? Enggak. Zamanku aku dulu pernah. Kita pernah loh satu-satu gitu. Iya, minimal kita buat dari kertas dulu kan. Kita karton. Digambar dulu, diciplak dulu, terus gunting. Terus gimana caranya bisa gerak. Terus kita mau wayangkan kita bagaimana kamu ini jadi apa, suara bisa berubah dan segala macam. Nah, itu kan perlu kreativitas yang tinggi. Sebenarnya kalau itu mau diterapin di sekolah, itu ngacu banget kreativitas anak-anak. Jadi nggak harus tentang hal-hal yang nggak tahu ya modern sekarang tentang bagaimana pendekatannya seperti apa, tapi kita punya sarananya, cuman gimana penerapannya aja mau atau tidaknya kan gitu, siapa yang gini. Nah kalau dari situ kita lihat pasti orang-orang seni ini hidup, betul ya kan, dalang hidup pasti ya kan, di guru dipanggil jadi ekstrakurikuler, wajib ikut kesenian dan masukin gitu, itu diikuti. Kalau ya aku tuh bilang, aku garis bawahi tanpa mendeskripsikan bahwa kesenian entah itu drum band, hadrah dan segala macam ya enggak, tapi ini kita punya juga loh identitas semua, harusnya boleh kita pakai juga gitu sebagai ajang kreativitas. Coba anak-anak kecil tuh buat kak wayang yang kamu pikirkan dalam pikiran, buat satu gambar dan bisa bergerak, dia kan akan buat pasti, entah itu dia buat apa kayak entah dia buat Iron Man kayak apa kayak terserah, tapi yang penting ada bahannya. Jadi gitu, itu sih. Itu mungkin ya harus ditambah ya sarananya untuk ayo bisa, ayo kamu punya ini, jadi masing-masing anak tuh untuk mengasah skill kreativitas tuh kita support. Nah ngomongin support juga apresiasi dari orang-orang yang hanya apa dibilang ya, hanya penikmat itu mungkin sekarang sedikit berkurang untuk yang apa namanya seni kebudayaannya itu sedikit nggak kayak dulu ya, kalau yang aku rasain nggak kayak dulu yang antusiasmenya untuk apa namanya menonton kebudayaan itu, seni apalagi dulu tuh lebih tinggi memang sekarang ya. Tapi kalau mungkin di Bali yang kita rasakan mungkin di PKB kemarin ya penikmatnya masih ada masih ada. Tapi untuk yang lain tuh masih mulai berkurang nah, itu karena tidak ini udah sistemnya error, human error juga gitu maksudnya. Jadi support sistemnya nggak ada, support humannya juga nggak ada ya. Kalau mau bener-bener
disupport, ya pasti naik kok seni itu. Nggak mungkin nggak. Bangsa ini besar karena apa? Selain karena gini maju, pasti karena seni dan budaya. Berapa ribu seni yang kita punya? Kan banyak banget. Wayang, tarian kita punya berapa? Kalau drama, kalau terus berbentuk syair itu seperti apa? Kan bangsa kita banyak punya. Kalau di Melayu syair, kalau hikayat, kalau di Bali kidung kan gitu. Kalau di Sulawesi apa pembahasannya kan. Nah, itu satu hal yang kita sekarang kurang. Misalnya nih, orang belajar harusnya kalau di Jawa, kalau misalnya kayak kidung-kidung, kalau di Bali kan kidung nih. Kalau di Jawa nggak tahu ya. Tembang-tembang kayak ya tembang misalnya gitu, mengangkat tembang. Kenapa bisa berkurang? Padahal orang nembang itu kan nggak sembarangan. Dia melatih vokal sana. Terus juga orang nembang itu pasti ketika dia mau show atau mau nginin tembang itu, pasti daya kreativitasnya naik. Itu selalu gini. Nah, kita nih kadang terjebak di gini. Ketika belajar nembang, belajar kidung, satu selalu dianggap sebagai mistik dulu. Lemah kita di situ kadang-kadang. Misalnya gini, coba deh. Aku waktu itu kan sama teman-teman tuh pernah buat satu hal, terjemahan ke dalam bahasa Bali. Lakukan terjemahan kelompok. Secara hukum bacaan kita nggak boleh berubah dong. Secara tajwid dan segala nggak berubah. Tapi secara arti, yang kalau nggak bisa kita rubah, kan bisa dong harusnya. Nah, kenapa nggak bisa kita manfaatin? Nah, ya. Itu sih. Ya mungkin cukup dulu itu. Selanjutnya kita bahas yang lebih menarik lagi. Thank you.